Saudara, hari ke-7 pasca banjir di Bali, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 4 korban yang masih hilang. Pencarian difokuskan di 2 lokasi berbeda sesuai tempat kejadian, yakni di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Di Bendungan Muara Tukat Badung, petugas melakukan penyisiran untuk mencari korban atas nama Made Suwitri yang terseret banjir di Pasar Kumbasari. Sedangkan penyisiran di aliran sungai Mengti Tani dilakukan untuk cari satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Banjir, sementara wilayah Denpasar kami memasuki hari ke-7. Hari ini titik fokus kegiatan masih pada Muara, wilayah Muara pada Tukat Badung dan juga hutan bakau yang berada sebagai batasan dari Muara dan juga benua. Penyisiran darat kami akan melaksanakan penyisiran bersama-sama dari titik posko menuju ke arah utara, kurang lebih 3-4,5 km. Sorotan lainnya, Saudara, konektivitas antar wilayah yang buruk serta sarana dan prasarana yang belum memadai kerap dikeluhkan para pekerja pengguna transportasi umum. Pekerja pun terpaksa merogoh kocek ekstra, bahkan sepertiga gaji yang didapat tiap bulannya habis cuma untuk biaya transportasi. Menyisihkan pendapatan untuk ongkos transportasi sehari-hari membuat sejumlah pekerja menjerit. Ongkos yang terbilang mahal akibat konektivitas antar wilayah yang buruk, serta sarana dan prasarana yang belum memadai dikeluhkan para pekerja pengguna transportasi umum. Langkah apa yang dapat dilakukan agar masyarakat dapat bermobilitas dengan mudah dan murah? Menempuh perjalanan jauh dari daerah penyangga menuju pusat ibu kota Jakarta menjadi rutinitas komuter. Pekerja dari berbagai profesi mewarnai padatnya transportasi umum di tengah hiruk-pikuk kota. Tak jarang, pengguna komuter lain masih harus menggunakan transportasi penghubung untuk sampai ke stasiun yang dituju. Mereka pun terpaksa merogoh kocek tambahan menuju tempat bekerja. Bahkan sepertiga gaji yang didapat habis untuk biaya transportasi. Betsy Serelia, satu dari jutaan pekerja yang beranjak pagi hari dari rumahnya di Bogor, Jawa Barat menuju tempat bekerja di kawasan Tebet, Jakarta Selatan menggunakan komuter lain. Betsy bercerita, ia harus berangkat lebih pagi agar tidak terlambat untuk sampai ke stasiun Bogor yang berjarak 8 km lebih dari rumahnya. Ia menggunakan ojek online dengan tarif Rp26.000. Sementara tarif komuter lain Bogor Cawang hanya Rp4.000. Berangkatnya pagi banget, masuk kerja jam 8, ya harus sudah berangkat dari rumah sekitaran jam 6 paling lama. Sekali perjalanan menuju kantor, Betsy menghabiskan waktu 1,5 hingga 2 jam. Betsy mengaku harus menyisihkan gaji untuk biaya transportasi sehari-hari. Belum lagi biaya tak terduga jika komuter lain mengalami gangguan. Kira-kira sebulan ya paling sepertiganya dari gaji lah ya. Kita anggap ya gross semuanya sejutaan pasti masuk lah segitu untuk ongkos doang ya. Belum pergi. Sebagai pengguna setia transportasi umum, Betsy berharap ada konektivitas antar transportasi umum agar biaya perjalanan lebih hemat dan fasilitas sarana prasarana yang memudahkan para pekerja untuk sampai ke lokasi kantor. Kalau untuk di stasiun mungkin kayak masih ada beberapa stasiun kan yang kalau nyebrang juga desek-desek bahkan nggak lewat kolong atau lewat atasnya gitu. Itu kan memakan waktu juga ya, kita berselisih orang yang banyak. Jadi mungkin lebih rapih lagi diatur. Menurut data Badan Pusat Statistik, hasil survei komuter Jabodetabek tahun 2023, dari total 29,6 juta penduduk Jabodetabek, sebanyak 14,9% menggunakan transportasi umum untuk bermobilisasi. Artinya, ada sekitar 4.414.000 orang per hari yang bergantung pada transportasi umum komuter lain.
Tercatat, sebanyak 60,2% menempuh jarak perjalanan kurang dari 20 km, sedangkan 39,8% harus menempuh jarak perjalanan lebih dari 20 km. Konektivitas antar wilayah, sarana dan prasarana yang belum memadai tidak sejalan dengan ongkos transportasi yang sudah dikeluarkan para komuter sehari-hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hanya 8,2% komuter mengeluarkan biaya transportasi kurang dari Rp5.000. Sementara, 14,7% komuter mengeluarkan biaya sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000, dan sebanyak 28,6% komuter bisa mengeluarkan biaya transportasi paling sedikit Rp25.000. Banyaknya komuter yang masih harus menggunakan ojek atau taksi daring untuk sampai ke tempat tujuan membuat biaya transportasi melonjak. Total biaya transportasi bisa mencapai 1,5 juta hingga 1,8 juta rupiah per bulan. Jumlah ini setara dengan sepertiga gaji pekerja sesuai standar upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar 5,4 juta rupiah. Sejumlah pekerja yang berkantor di Jakarta menyebut konektivitas yang belum mumpuni antar transportasi umum berimbas ongkos yang cukup mahal. Mereka pun sulit menabung karena harus menyisihkan sepertiga gaji untuk biaya transportasi sehari-hari. Itu sebenarnya kalau misalnya untuk busway ya, busway itu hitungannya cukup murah sih, dia 3.500 gitu kan. Tapi karena transportasi umumnya itu jarak dari rumahku ke busway-nya itu cukup jauh, jadi aku harus naik ojek lagi tuh. Karena itu juga bisa mengurangi biaya hidup aku sih, jadi aku bisa untuk spare duit aku nih untuk nabung di masa depan nanti. Lalu, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi biaya transportasi masyarakat? Informasi usai jeda, Saudara. Satu orang tersangka pembunuhan kakak beradik di Lampung 14 Mei lalu telah ditangkap. Polisi masih selidiki motif pembunuhan. Senyum lega menghiasi wajah para siswa dan guru SMK Negeri 1 Konawe Utara ketika PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan meresmikan bantuan laboratorium TIK di sekolah mereka. Kini, deru sepeda motor dan mobil yang dulu membawa rombongan siswa ke sekolah lain tak lagi terdengar. Digantikan suara klik mouse dan ketikan keyboard menandai awal babak baru pembelajaran TIK di SMK Negeri 1 Konawe Utara. Dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi dan kemandirian masyarakat, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui UPP Sultra memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga di Kabupaten Konawe Utara. Bantuan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social and Governance atau ESG PLN, khususnya dalam mendukung SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. PLN UIP Sulawesi bersama Gubernur Sulawesi Tengah telah meresmikan infrastruktur ketenagalistrikan pertama di Morowali. Dengan beroperasinya infrastruktur ini, total pelanggan PLN yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai angka sebesar 1.030.695 pelanggan atau setara 18% dari total jumlah pelanggan PLN di Pulau Sulawesi. Dengan total serapan daya listrik rata-rata per bulan sebesar 210,56 MW. Yang lengkap, nyaman dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Kelebihan